Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Siti Rosdiana. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran kelas 3, tema 5, subtema 4, tentang cuaca, musim, dan iklim. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang analisis instruksional. Di sini menjelaskan perbedaan cuaca, musim, dan iklim, dan membuat contohnya serta mengidentifikasi pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Yang pertama, memahami perbedaan cuaca, musim, dan iklim. Selanjutnya, membuat contoh cuaca, musim, dan iklim. Yang kedua, mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan baik. Selanjutnya, mencari informasi yang berkaitan dengan keadaan cuaca terhadap kehidupan manusia. Selanjutnya, ada garis-garis besar program CAI. Mata pelajarannya IPA, topiknya cuaca, musim, dan iklim. Deskripsi singkatnya, pembelajaran ini menjelaskan tentang perbedaan cuaca, musim, dan iklim, serta pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Tujuan instruksional umumnya yang pertama, dengan membaca, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang cuaca, musim, dan iklim yang terdapat dalam teks bacaan dengan tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi tentang hubungan cuaca, musim, dan iklim menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan jelas. Ada tujuan instruksional khusus, pokok bahasan, subpokok bahasan, strategi, estimasi waktu, dan daftar pustaka. Yang pertama, menjelaskan pengertian cuaca, musim, dan iklim. Pokok bahasannya cuaca, musim, dan iklim. Subpokok bahasannya pengertian cuaca, musim, dan iklim. Strategi di sini adalah gambar dan animasi. Estimasi waktunya kurang lebih 15 menit. Daftar pustaka tertera di gambar. Yang kedua, mengetahui perbedaan cuaca, musim, dan iklim. Subpokok bahasannya perbedaan cuaca, musim, dan iklim. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh cuaca dan iklim dalam kehidupan manusia. Subpokok bahasannya pengaruh cuaca dan iklim dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan cuaca, musim, dan iklim. Yang pertama, cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Cuaca terjadi karena suhu dari kelembapan yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Cuaca diamati secara harian dan dapat berubah setiap harinya. Kadang-kadang pada hari yang sama, cuaca bisa berubah. Di Indonesia, ada lembaga khusus yang secara terus-menerus mengamati keadaan cuaca, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, atau biasa disingkat dengan BMKG. BMKG memiliki tugas mencatat dan menyelidiki keadaan udara, seperti suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. Berikutnya ada contoh-contoh cuaca. Yang pertama, cuaca cerah. Cuaca cerah ini ciri-cirinya langit terang, matahari bersinar terang, tetapi tidak terlalu panas. Awan yang terlihat di langit hanya sedikit, dan udara terasa hangat. Yang kedua, cuaca panas. Cuaca panas adalah keadaan ketika matahari memancarkan sinarnya dengan terik.
udara terasa panas dan terasa membakar kulit. Di saat panas, angin bertiup kencang dan banyak debu diterbangkan. Yang ketiga, cuaca berawan. Cuaca berawan adalah ketika sinar matahari tertutup oleh awan. Langit menjadi agak gelap, udara lebih dingin dan sejuk, angin bertiup lebih kencang. Yang keempat, cuaca cerah berawan. Cuaca cerah berawan yaitu ketika awan berkumpul untuk menutupi matahari. Udara tidak terlalu panas. Yang kelima, cuaca dingin. Cuaca dingin ditandai dengan suhu udara yang menurun, binatang-binatang melakukan hibernasi, tumbuhan mulai gugur karena kedinginan. Yang keenam, cuaca hujan. Cuaca hujan ditandai dengan langit yang mendung. Suhu di sekitar menjadi panas walaupun langit mendung. Angin yang cukup besar. Yang ketujuh, cuaca berangin. Cuaca berangin adalah udara yang bergerak. Udara bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Yang kedelapan, cuaca mendung. Cuaca mendung tidak berbeda jauh dengan cuaca hujan, yaitu langit akan menjadi gelap, suhu sekitar menjadi panas, angin yang bertiup cukup kencang. Hujan yang turun umumnya memiliki jari-jari sekitar 5-20 mm. Dan yang terakhir, ada cuaca malam hari cerah. Ciri-ciri cuaca malam hari cerah adalah langit terlihat tampak cerah dan terlihat bulan dan bintang. Sampai sini, yang mana cuaca favorit kalian? Komen di bawah ya. Kalian tahu nggak apa aja sih pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia? Nah, mari kita bahas. Yang pertama, berpengaruh pada pertanian atau perkebunan. Cuaca cukup berpengaruh pada kegiatan pertanian karena membatasi pertumbuhan tanaman di bumi. Contohnya, petani menanam jagung. Jagung memerlukan air yang cukup banyak agar tumbuh dengan subur. Kemudian, petani memanen jagung pada musim kemarau. Yang kedua, menjemur pakaian. Pakaian yang basah akan cepat kering karena terkena sinar matahari, dibandingkan pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Pada musim kemarau juga air sangat sulit diperoleh. Yang ketiga, pakaian yang digunakan. Saat musim hujan, suhu udara sangat dingin. Manusia membutuhkan pakaian tebal agar tidak kedinginan. Pakaian yang digunakan biasanya terbuat dari bahan wol. Selanjutnya ada musim. Musim adalah pembagian waktu dalam setahun yang ditentukan oleh adanya perubahan cuaca, ekologi, dan durasi penyinaran matahari. Penyebab terbentuknya musim adalah karena bumi mengelilingi matahari dan melakukan rotasi pada porosnya. Kemiringan rotasi bumi ini mencapai 23,5 derajat dari sumbu tegak lurusnya. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Maka dari itu, iklim di Indonesia disebut dengan iklim tropis dan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Saat musim hujan, cuaca hujan sering terjadi, sedangkan musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan. Berikut ini adalah contoh-contoh musim. Yang pertama adalah musim panas. Musim panas adalah kondisi pada daerah tertentu dengan ciri utama meningkatnya hawa yang sangat panas.
Musim panas yang terjadi di bumi bagian utara terjadi antara bulan Mei hingga Juli. Sedangkan musim panas yang terjadi di bumi bagian selatan terjadi antara bulan November hingga Januari. Yang kedua, musim dingin. Musim dingin adalah kondisi hawa dingin dengan ciri turunnya salju atau es. Musim dingin yang terjadi di bumi bagian utara terjadi antara bulan November hingga Januari. Sedangkan musim dingin yang terjadi di bumi bagian selatan terjadi antara bulan Mei hingga Juli. Yang ketiga, musim gugur. Musim gugur adalah kondisi di tempat tertentu dengan ciri utama daun-daun berguguran atau rontok. Musim gugur yang terjadi di bumi bagian utara terjadi antara bulan Agustus hingga Oktober. Sedangkan musim gugur yang terjadi di bumi bagian selatan terjadi antara bulan Februari hingga April. Dan yang keempat adalah musim semi. Musim semi adalah kondisi yang terjadi di daerah tertentu dengan ciri utama kembali tumbuhnya vegetasi atau pepohonan setelah musim salju. Musim semi yang terjadi di bumi bagian utara terjadi antara bulan Februari hingga April. Sedangkan musim dingin yang terjadi di bumi bagian selatan terjadi antara bulan Agustus hingga Oktober. Negara-negara yang memiliki 4 musim sebagian besarnya adalah negara-negara yang berada di kawasan Eropa dan Amerika Utara. Dan negara-negara tersebut antara lain Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah iklim. Iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Kurun waktu yang menjadi acuan penentuan iklim rata-rata berdurasi 30 tahun. Unsur penyusun iklim sama dengan cuaca. Kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain, dan terjadi dalam waktu yang lebih lama dari musim dan terobservasi dalam hitungan tahun. Bumi dibagi dalam 4 kondisi iklim, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Berikut ini contoh-contoh iklim. Yang pertama adalah iklim tropis. Iklim tropis biasanya ditemukan di daerah yang terletak di sekitar garis ekuator bumi, yakni di antara garis 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 lintang selatan. Adapun negara-negara yang beriklim tropis yaitu Indonesia, Malaysia, India, Hong Kong, Arab Saudi, Brazil, Kongo, negara-negara di Asia Tenggara, Amerika Tengah, dan lain-lain. Yang kedua adalah iklim subtropis. Iklim subtropis merupakan iklim yang terletak di daerah dengan garis 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 40 derajat lintang selatan. Negara-negara beriklim subtropis yaitu Tiongkok, Nepal, Jepang, Korea, Afrika, Mesir, Turki, Iran, dan lain-lain. Yang ketiga adalah iklim sedang. Iklim sedang merupakan iklim yang letaknya di antara 40 derajat lintang utara dan 60 derajat lintang selatan. Negara-negara dengan iklim sedang yaitu Mongolia, Inggris, Rumania, Ukraina, Prancis, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah iklim dingin. Iklim dingin merupakan kondisi yang dapat ditemukan di daerah yang berada di atas garis 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Negara-negara beriklim dingin yaitu Denmark, Swedia, Rusia, Kanada, Alaska, dan lain-lain. Nah, apa aja sih pengaruh iklim terhadap kehidupan manusia? Yang pertama, iklim mempengaruhi tempat tinggal manusia. Yang kedua, iklim mempengaruhi kegiatan bercocok tanam, baik pertanian maupun perkebunan. Yang ketiga, memicu terjadinya alergi dan beberapa penyakit lain. Yang keempat, mempengaruhi kegiatan perindustrian dan perekonomian manusia. Yang kelima, mempengaruhi kegiatan di luar ruangan.
Dan yang terakhir, berpengaruh terhadap kegiatan budidaya ternak maupun perikanan. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang cuaca, musim, dan iklim. Sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan follow Instagramku ya. Assalamualaikum, sampai jumpa.